Wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu ya, saya di sini merupakan tugas dari kegiatan yang selama ini saya ikuti itu sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Pangandaran. Di sini saya akan melakukan tentang aksi nyata budaya positif. Tentunya saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak dan Ibu guru yang berada di sini semua itu lebih hebat, lebih memiliki pengalaman daripada saya. Namun izinkan saya di sini untuk berbagi pengalaman pembelajaran yang telah saya pelajari selama mengikuti program calon guru penggerak. Nah, di sini yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya mengenai budaya positif, kira-kira dari benak Bapak Ibu guru tentang budaya positif itu yang ada di sekolah, yang terbayang itu apa? Coba boleh ada yang mau berkomentar tentang budaya positif? Tentang kedisiplinan, ya, salah satu itu tentang kedisiplinan. Dan yang ada di sini tadi para kamu tentunya budaya positif yang dilakukan itu sesuai dengan visi misi sekolah, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya dulu ya, Pak. Oke, untuk kegiatan pertama, di sini ada ya, kita breaking terlebih dahulu ya. Jadi sebelum melaksanakan materi, nah di sini coba Bapak Ibu boleh berdiri ya, kemudian bisa menengok ke pasangan yang ada di sampingnya, boleh. Nah di sini itu kita coba untuk saling bertatapan, kemudian bersenyum selama 30 detik. Coba lakukan, Pak. Oke, kan jadi senyum ya. Ya ini tujuannya kita ya sebelum mengikuti materi itu agar suasana menjadi lebih menjadi lebih enjoy gitu. Karena apalagi jam sekarang ini jam 11 itu di jam-jam rawan yang pasti mungkin nanti lapar, ngantuk dan lain sebagainya. Oke. Nah di sini sebelum kita memulai ada boleh silakan duduk kembali. Oke, di sini dalam kesempatan forum diseminasi. Nah di sini ada kesepakatan yang akan kita sepakati bersama. Jadi di sini ada beberapa kesempatan yang tentu saling menghargai, kemudian aktif selama kegiatan berlangsung. Nah di sini apabila ada yang mau ditambahkan oleh Bapak dan Ibu untuk kesepakatannya, apalagi di sini, jadi kita buat kesepakatan bersama. Berkolaborasi. Apalagi ya? Atau mungkin bisa izin kalau mau keluar begitu ya di sini ya.
Boleh sambil makan dan minum ya Bu? Di sini boleh. Makan dan minum. Ada lagi yang mau ditambahkan atau sudah? Baik. Oke, kita mulai ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Di sini yang pertama itu adalah perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol yang terdiri dari ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di sini dalam hal melakukan kontrol seperti membuat orang bersalah, kemudian bersifat menghukum. Nah, di sini dalam kegiatan disiplin positif, nah di sini akan ada budaya-budaya positif yang dilakukan terhadap murid. Jadi dalam pembelajaran tentunya paradigma pembelajaran yang dulunya itu pembelajaran itu kan berpusat pada guru. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka itu pembelajaran berpusat pada murid dan juga kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk menuntun murid sesuai peraturan dan kodrat zaman. Di sini pembelajaran yang dirancang ya, bersifat pada murid dan berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi di sini maksudnya itu bahwa pembelajaran diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan program dan tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep kritik seperti yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada bagian tentang disiplin positif. Nah, di sini teori kontrol itu dikenakan oleh William Glasser. Nah, di sini menurut William Glasser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan semua perilaku di sini memiliki tujuan. Nah, nanti untuk kita bahasan tentang teori motivasi. Kemudian di sini dalam teori kontrol William Glasser itu menggunakan model berpikir menang-menang atau win-win solution ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian pengembangan komunitas berbasis aset kekuatan. Nah, di sini realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini makna dalam disiplin kontrol terdiri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tujuan mulia itu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi seseorang yang memiliki nilai keyakinan itu akan lebih cenderung melakukan untuk mempertahankan nilai tersebut. Nah, di sini untuk teori motivasi ada dua ya di sini, terbagi menjadi motivasi intrinsik dan intrinsik. Nah, untuk ekstrinsik tersendiri itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan untuk intrinsiknya yaitu motivasi di dalam diri untuk menghargai nilai diri sendiri ya, berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, untuk tentunya nanti dalam posisi guru, nah di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu menghukum, membuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan untuk pendidikan yang dituntun Merdeka yaitu berdasarkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia.
nanti akan kita bahas. Nah, di sini disiplin positif. Tentunya dalam melaksanakan disiplin positif merupakan hal yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya di sekolah kita juga melaksanakan disiplin positif ya, seperti melaksanakan upacara bendera, apel pagi, piket kelas, kemudian berdoa sebelum belajar, melaksanakan sembahyang sholat duhur dan sholat duha di waktu Jumat pagi. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam penerapan disiplin positif itu harus mulai dari diri begitu. Jadi dari kesadaran diri tanpa paksaan ataupun suruhan orang lain, sehingga orang yang melaksanakan disiplin positif tersebut akan bertahan lebih lama ketimbang orang tersebut dipaksa atau disuruh. Nah, di sini disiplin positif adalah disiplin yang lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Tentunya pada saat melaksanakan disiplin positif, saya pribadi juga sempat kalau dalam teori motivasi yang dulunya mungkin pernah sama orang tua disuruh untuk ke sekolah gitu kan, karena takut dimarahi atau karena ke sekolah agar mendapat uang jajan. Tapi setelah memahami nilai tujuan dari melaksanakan pendidikan, setelah memahami ternyata yang namanya pendidikan itu adalah hal yang penting. Nah, ketika orang tersebut sudah menyadari bahwa hal yang dilakukan itu memiliki nilai dan penting, itu meskipun tidak disuruh itu akan tetap melaksanakan. Saya teringat kisah Nabi Muhammad SAW ketika bersama dengan Siti Aisyah itu ketika pada malam hari, karena posisi rumah Nabi Muhammad itu sangat sempit ya, jadi ketika Siti Aisyah bergeser sendiri itu tangannya menyentuh kaki Nabi Muhammad yang sedang melaksanakan sembahyang. Dalam kisah tersebut Siti Aisyah sampai berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tetap melaksanakan sholat begitu hebatnya, begitu luar biasanya sampai kakinya bengkak seperti itu?" Dan ketika saya mendengar jawaban Rasulullah, ketika itu ditanya sama Siti Aisyah bahwa untuk apa sih sholat gitu kan, padahal Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga begitu. Dan jawaban Nabi Muhammad yang membuat saya menjadi istilahnya menjadi lebih merasa bagaimana saya sebagai seorang manusia begitu, bahwa melihat akhlak Nabi Muhammad yang begitu mulia yang begitu baik, itu Nabi Muhammad berkata bahwa apa salahnya saya beribadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal itu mengingatkan saya bahwa saya selama ini ternyata dalam melaksanakan ibadah masih jauh dari bentuk menghargai diri, bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin kalau dalam tahap tadi motivasi, mungkin saya masih dalam tahap motivasi yang pertama itu menghindari hukuman, yang kedua karena mungkin ada imbalannya begitu. Karena kalau melaksanakan ibadah kita akan dijamin masuk surga. Ternyata Nabi Muhammad itu lebih memiliki motivasi dirinya itu ke tahap menghargai gitu kan, memiliki keyakinan itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Jadi bentuk rasa syukurnya Nabi Muhammad adalah dengan rajin beribadah meskipun beliau itu sudah dijamin untuk masuk surga. Nah, di sini tentunya dalam melaksanakan budaya positif
itu sesuai dengan 6 karakter yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini seperti yang sebelumnya telah dibahas bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, secara motivasi itu terbagi menjadi 2 ya, berdasarkan faktornya itu dari dalam dan dari luar. Nah, untuk dari luar sendiri itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu merupakan hal yang manusiawi ya. Jadi ketika kita dihadapkan suatu permasalahan atau yang bersifat hukuman, itu pasti kita cenderung akan menghindari hukuman tersebut, menghindari agar tidak merasakan rasa sakit atau takut gitu. Jadi dilaksanakan supaya kita melaksanakan tidak mendapatkan hukuman atau konsekuensi berupa sanksi dan sebagainya. Dan yang kedua itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya, seperti ya pengalaman saya waktu sekolah gitu kan, ke sekolah. Salah satu yang menjadi motivasi saya yaitu uang jajan gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi kalau dalam tahapan motivasi itu masih motivasi ekstrinsik dari luar gitu. Jadi belum motivasi dari diri. Dan kalau motivasi dari luar itu sifatnya sementara. Artinya kalau hal-hal tersebut tidak dilakukan, itu kita akan kehilangan motivasi. Misalkan karena tidak dikasih uang jajan jadi malas sekolahnya gitu. Tapi apabila kita sudah pada tahapan motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, jadi ketika orang tersebut menyadari bahwa oh ternyata belajar itu merupakan hal yang penting gitu bagi diri sendiri sebagai bekal di masa depan nanti atau bekal untuk bertahan hidup. Jadi meskipun tidak mendapatkan hukuman ataupun tidak ada reward, misalkan dikasih jajan dan sebagainya, itu akan tetap dilakukan karena orang tersebut atau mereka meyakini nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, dalam keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, hal ini dilakukan dalam melakukan keyakinan sekolah dan kelas dengan tujuan karena keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dilakukan atas kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika hal tersebut disepakati bersama dan bukan paksaan dari guru, jadi nanti justru apabila ada siswa yang melanggar kesepakatan tersebut bisa begini, kan kamu waktu itu sudah menyepakati gitu, bukan berdasarkan paksaan Bapak. Setelah kita sepakati bersama-sama, kamu sudah menyetujui dan mengiyakan gitu. Nanti jadinya jatuhnya apabila siswa tersebut melakukan pelanggaran itu akan rasa bersalahnya atau rasa malunya akan lebih besar daripada melaksanakan sesuatu yang bukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan bersama. Jadi hanya dari guru saja seperti itu. Dan hal ini dilakukan tujuannya merupakan salah satu nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpusat kepada murid dan membentuk kepemimpinan murid. Jadi dalam peran sebagai guru penggerak, sebagai guru dalam menghadapi kurikulum mereka yang berpusat pada murid, di sini guru lebih berperan sebagai fasilitator yang bertujuan untuk mengawasi dan menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi dalam melaksanakan keyakinan kelas itu menggunakan pernyataan-pernyataan yang dapat
dipahami oleh peserta didik. Nah, tentunya dalam kalimat-kalimatnya itu menggunakan kalimat yang bersifat positif, bukan yang bersifat negatif. Misal, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi lebih ke katanya diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa tidak menggunakan kata yang negatif? Karena kalau kita menggunakan kata negatif itu akan diingat hal yang negatifnya. Misalkan seperti contohnya, jangan memikirkan gajah berwarna pink. Itu kan larangan ya. Tapi otak kita secara tidak sadar itu akan memikirkan gajah yang berwarna pink. Padahal di sana sudah dilarang, jangan memikirkan gajah berwarna pink. Betul nggak Pak? Bu? Nah seperti itu. Jadi tujuannya kenapa dibuat kalimatnya positif agar lebih ingat kepada hal yang positif seperti buanglah sampah pada temannya, atau misalkan jangan berbicara kotor. Nah, itu dirubah menjadi berbicara dengan sopan. Jadi diingatnya ya sopan. Tapi kalau jangan berbicara kotor, malah itu yang akan tersugestinya seperti itu. Karena mungkin sudah nalurnya atau bagaimana ya. Jadi kalau ada larangan, ketika misalkan ada sebuah pintu ditulis dilarang masuk, itu tentu akan membuat orang bertanya-tanya apa yang ada di dalam pintu tersebut, sehingga orang tersebut akan penasaran apa sih yang ada di dalam pintu dan cenderung untuk melanggar larangan tersebut. Pernah sampai ada yang mendengar statement begini, larangan adalah perintah. Itu gawat sekali ya Kak Bu. Untuk apalagi peserta didik di usia pertumbuhan, usia transisi dari anak-anak ke dewasa, itu masa remaja, itu adalah masa-masa yang sangat untuk mencari jati diri, masa-masa dengan penuh rasa penasaran, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas yang sempat saya lakukan bersama murid-murid kelas 6 SD 3 Prakan Mabuk. Dan kebetulan dalam membuat keyakinan kelas tersebut kami menggunakan kampak gitu. Jadi sekalian saya memberikan murid pembelajaran menggunakan teknologi gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata siswanya bisa begitu. Saya menggunakan kampak ya dengan tujuan karena memang siswi sekarang itu kan terlahir di era digital atau digital native. Jadi hal-hal yang berbau gadget itu sudah merupakan hal yang tidak asing bagi anak-anak. Bahkan anak saya sendiri pun sekarang yang usianya 4 tahun, meskipun tidak bisa membaca ya, menggunakan HP gitu kan untuk melakukan searching dalam YouTube, itu menggunakan pesan suara ya, seperti bisa cari kereta Thomas Antuk gitu. Padahal belum bisa baca, tapi itu menggunakan sudah pinter gitu. Bahkan saya juga kepikiran bisa pakai suara gitu. Kalau saya kan suka diketik, itu nggak boleh dipencet tahu. Kereta Thomas Antuk atau Roblox gitu kan, atau Tayo gitu. Jadi memang yang namanya era digital atau hal yang menggunakan HP, smartphone itu sudah merupakan hal yang umum dan lumrah gitu kan. Bahkan ya untuk tadi anak saya yang belum sekolah itu bisa mengoperasikan HP gitu. Saking mungkin sudah mengenalnya gitu kan di usia ini tentang teknologi. Meskipun demikian ya, kita sebagai guru tentunya juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jangan sampai guru atau kita tertinggal dengan perkembangan zaman yang nantinya dalam melakukan pembelajaran itu tidak akan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Karena Nabi Muhammad pernah berpesan ya, didiklah anak-anak sesuai dengan zamannya begitu. Jadi ya sebagai seorang guru yang merupakan pembelajar sepanjang hayat, tentu kita tidak henti-hentinya untuk terus-menerus belajar begitu. Nah, di sini ada speaking ya.
Jadi karena ya seperti tadi di jam-jam siang ini jam-jam rawan begitu kan, jadi untuk mengurangi tingkat ngantuk, rasa ngantuk begitu. Di sini ada ice breaking kebalikan. Nah untuk permainannya seperti ini. Ibu bapak tahu ular? Tahu. Oke. Ular tahu, cacing tahu cacing? Tahu. Kalau ular dan cacing mana yang lebih panjang? Ular ya, ular yang lebih panjang. Kalau cacing lebih pendek. Oke, nah di sini karena kebalikannya, ya tadi kan ular pertama apa? Ular itu panjang, cacing pendek. Nah, jadi kita balik ya. Ular pendek, cacing panjang. Jadi kalau saya bilang ular, ibu bilang pendek. Kalau saya bilang cacing, ibu dan bapak bilang panjang. Oke, kita lakukan ya. Ular pendek. Cacing panjang. Cacing panjang. Ular pendek. Ya, itu masih mudah ya. Saya tingkatkan lagi kesulitannya. Nah, tadi kalau misalkan kita menggunakan kata ular pendek, cacing panjang. Nah, sekarang begini, pakai gerakan. Kalau ular pendek, kalau cacing panjang. Ular pendek, cacing panjang. Jadi pakai gerakan. Coba ya dilakukan. Ular pendek. Ya. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing panjang. Oke. Ada lagi ya, kebalikan. Nah, memang yang namanya mengubah kebiasaan itu hal yang sulit ya, jadi tidak bisa sekaligus ya, Bu. Sama halnya dengan perilaku dan kebiasaan yang tentunya disiplin positif itu tidak terjadi dan terbentuk begitu saja. Nah ini oke, untuk selanjutnya ada lagi ya, ice breaking kebalikan. Nah sekarang bentuknya karena di sini kebalikan. Kalau misalkan saya buat pernyataan, misalkan ibu suka buah apel. Nah kalau misalkan ibu suka berarti bilangnya tidak suka. Tidak dan iya ya. Tapi kalau misalkan suka, tidak. Kalau misalkan tidak suka, iya. Oke, siap dimulai. Ibu Siti adalah guru MI. Ini jawabnya antara iya dan tidak. Bu Siti adalah guru MI. Tidak. Bu Siti sangat betah berada di sekolah dasar. Ya. Berarti tidak betah ya. Oke. Oke, Bu Ida dekat dari rumah ke sekolah. Iya. Bu Ida adalah guru SMA. Tidak. Bu Ida sangat menyukai buah-buahan. Bu Ida adalah guru yang cantik. Tidak. Ya, berarti punya rasa percaya diri. Cantik ya, karena bapak ibu semuanya cantik dan tampan ya. Dan istrinya kecuali Pak Mogen. Nah seperti itu ya permainannya gitu. Jadi untuk sedikit menghilangkan rasa ngantuk. Jadi tidak usah terlalu tegang ya, serius. Nah sekarang tadi pakai iya dan tidak ya. Nah sekarang pakai gerakan. Nah, kalau misalkan setuju itu gelengkan kepala. Tapi kalau misalkan tidak setuju angguk-angguk gitu. Oke, pernyataannya bahwa kucing berkaki 4.
Berarti kucing berkaki 4 berarti tidak ya? Harusnya gimana harusnya? Nah, harusnya geleng-geleng kepala. Oke. Ikan berenang di darat. Ya seperti itu ya. Oke. Ya kita lanjut saja ya. Nah, di sini untuk yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Tentunya sebagai manusia kita memiliki kebutuhan ya. Bahkan dalam pembelajaran ekonomi itu ada yang namanya kebutuhan dan keinginan. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan kebutuhan dan keinginan? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Perbedaan kebutuhan dan keinginan apa sih? Padahal sama-sama ya. Ini juga butuh, ini ingin gitu. Apa sih yang membedakan begitu? Ada yang mau memberikan jawaban? Kebutuhan mah primer dulu. Oke. Kebutuhan sama. Kebutuhan mah primer dulu. Kalau keinginan mah sekunder. 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 Kalau kebutuhan primer, keinginan sekunder gitu. Nah, Ibu setuju? Nah, kebutuhan dan keinginan tentu bisa dibilang serupa tapi tak sama ya. Yang membedakan kebutuhan dan keinginan itu kebutuhan itu bersifat urgent. Jadi mau tidak mau, suka kita tidak suka kita memerlukan, itu namanya kebutuhan. Tapi keinginan belum tentu kita butuh. Contoh biasanya ibu-ibu kalau pergi ke Alfamart atau Indomaret, awalnya niatnya hanya beli tisu, tapi karena lihat promo, wah ada tebus murah, ada beli 2 gratis 1. Yang tadinya niatnya belanja hanya beli tisu, akhirnya ya bawa sekeranjang belanjaan gitu. Yang tadinya mungkin beli tisu hanya kisaran harga 10 sampai 15 ribu, ternyata keluar uang 100 sampai 200 ribu. Nah, itu seperti itu keinginan. Jadi yang namanya keinginan memang tidak ada batasnya gitu. Berbeda dengan kebutuhan gitu. Jadi, nah itu hal yang sangat berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Begitupun juga dengan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Di sini manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar. Di sini akan kita bahas ya. Nah, di sini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saya waktu membaca sebuah postingan, meskipun itu bukan kisah nyata ya, tapi sepenggalan kisah, tapi saya mendengar kisah tersebut cukup terenyuh. Jadi ada sepenggalan kisah begini. Jadi terdapat seorang pencuri yang mencuri di suatu tempat gitu. Kemudian tertangkap oleh warga. Si pencuri tersebut dihakimi oleh warga. Warga melakukan main hakim sendiri, dan si pencuri tersebut dipukuli sampai tergeletak tak berdaya hingga warga merawat. Tak lama setelah si pencuri tersebut meninggal, ternyata di saku celananya ada HP yang berdering. Dibukakanlah oleh salah seorang warga, dilihat HP jadul yaitu berdering, dan si bapak tersebut mengangkat teleponnya, kemudian teleponnya di loudspeaker. Namun yang terdengar di sana adalah seorang anak-anak. Dia berkata begini, Pak, sudah dapat berasnya belum? Gitu. Ya. Cepat pulang, di sini saya lapar dan mama belum masak. Begitu. Itu semua orang mendengar di sana dan lalu terdiam. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi bahwasanya di sekitaran kita banyak tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan, yaitu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
sih kebutuhan dasar yang dimiliki, yang diperlukan oleh manusia tersebut? Nah, kira-kiranya di sini ada yang sudah tahu belum kebutuhan dasar apa sih, begitu kan? Yang perlu dimiliki oleh seseorang. Coba ada yang tahu? Ya, salah satunya aja dari tempat tinggal, boleh tempat tinggal. Ada yang lain? Boleh Pak Ilham, kira-kira kebutuhan dasarnya apa yang dibutuhkan oleh manusia begitu? Makanan ya. Oke. Ada lagi nggak selain itu? Pakaian. Oke. Ada lagi? Sandang pangan papa. Itu sudah mulai mendekati sih. Nah, jadi yang Bapak Ibu sebutkan itu adalah salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang Ibu sebutkan tadi adalah salah satunya itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, coba kita lihat dari sini kebutuhannya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup seperti dimakan ya. Itu tentu itu kebutuhan. Kenapa ya bertahan hidup paling atas? Karena itu paling utama ya. Tentunya. Salah satunya yaitu tadi memiliki pakaian, tempat tinggal agar merasa aman dan tentram, terbebas dari bahaya, dan juga makanan tentunya untuk keberlangsungan hidup. Nah, di sini yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada pernyataan seperti ini. Manusia itu terlahir karena cinta, tapi tumbuh dan berkembang dengan kasih sayang. Jadi artinya ya ketika kita merawat seorang manusia itu kan berbeda dengan kita merawat hewan tentunya. Jadi dalam merawat manusia tentu kita tidak hanya memberikan makanan berupa makanan material saja, tapi juga kebutuhan rohani seperti kasih sayang, gitu kan, perhatian, kemudian pengakuan gitu, dan sebagainya, agar manusia tersebut dapat tumbuh seutuhnya menjadi manusia yang memanusiakan tentunya. Nah, di sini kebutuhan dasar yang berikutnya adalah penguasaan, kemudian kebebasan, dan terakhir kesenangan. Oke, untuk bertahan hidup di sini ada studi kasus. Ya. Jadi di sini ada studi kasus Ibu Julaiha, seorang guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Di sini tentang meminta bekal ya permasalahannya. Oke, apabila Bapak dan Ibu menjadi Ibu Julaiha ya begitu, apa yang Anda akan lakukan mengenai permasalahan Tommy yang dikeluhkan temannya karena sering kali minta bekal? Ya. Si Tommy ya, jadi memaksa meminta bekal. Karena Doni lapar, jadi Doni meminta bekal makan. Berarti kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Tommy? Ya, bertahan hidup ya. Terima kasih Mbak Siti. Nah, di sini ada jawabannya ya. Nah, di sini alasan Tommy ya, apabila Tommy ya beralasan dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena Tommy belum makan di rumah, mungkin karena ibunya belum sempat membuat bekal, jadi Tommy meminta kepada temannya yang dibuatkan bekal karena Tommy di rumah belum sarapan. Kalau alasannya seperti itu, berarti itu kebutuhan dasar yang berusaha
TOMIK penuhi adalah bertahan hidup. Nah, di sini bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan seperti yang tadi Bapak Ibu jelaskan kan gitu. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup adalah bersifat fisiologis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan karena tubuh kita itu memerlukan asupan gizi dan nutrisi. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk juga kebutuhan untuk bertahan hidup gitu ya. Ya salah satunya itu adalah untuk mempertahankan atau melestarikan keturunan gitu. Makanya meskipun manusia itu sebetulnya mungkin dari segi fisik lemah gitu kan, tapi kenapa manusia bisa berada di puncak rantai makanan? Ya salah satunya itu adalah manusia adalah makhluk yang paling adaptif, yang bisa hidup di berbagai situasi dan kondisi. Tentu saja manusia itu dibekali senjata yang paling mematikan, yaitu adalah akal, di mana makhluk-makhluk lain, hewan, tidak diberikan akal. Makanya meskipun manusia bertubuh kecil itu bisa menaklukkan gajah, ikan paus dan lain sebagainya sebagai puncak rantai makanan dalam pembelajaran IPA. Dan dalam kebutuhan bertahan hidup ada komponen psikologis ya. Pada kebutuhan itu termasuk kebutuhan akan perasaan aman. Makanya ada kasus ya, kasus seperti terjadinya pembegalan ya. Sempat saya baca berita terjadi pembegalan ya, di mana pembegal itu berusaha menyerang korban, namun karena korbannya jago bela diri dilawan balik dan akhirnya si pembegalnya yang mati. Tentu saja si korban tersebut mungkin tidak bermaksud untuk membunuh si pembegal, namun karena kondisinya terpaksa karena mempertahankan nyawanya agar bertahan hidup, makanya dilakukan tindakan-tindakan yang tentunya kalau dalam hukum itu menghilangkan nyawa seseorang. Meskipun mungkin dalam pengadilan nanti akan ada divonis gitu apakah bersalah atau tidak berdasarkan dengan situasi yang dilakukan. Kalau misalkan betul melakukan pembelaan diri mungkin akan divonis tidak bersalah seperti itu. Untuk alasan TOMIK yang kedua, nah apabila TOMIK beralasan karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi TOMIK adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si TOMIK sebetulnya misalkan dia di rumah, bukan di rumah ya, melakukan seperti itu bukan karena lapar-lapar atau semua di pasihan gitu misalnya, tapi karena mungkin dia di rumahnya kurang diperhatikan sehingga mengusili temannya gitu, agar mendapat perhatian. Jadi kalau ada rekan-rekan bapak ibu guru yang menemukan anak-anak yang cenderung mungkin nakal dan pengen terlihat seperti diperhatikan, mungkin saja itu kebutuhan dasarnya akan kasih sayang dan rasa diterima itu tidak terpenuhi dengan baik. Oh ya boleh. Di sini kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Oh ya, saya juga memiliki kisah yang waktu saya mengajar di SDN Satu Cinta Ratu waktu tahun sekitar 2017-2018. Nah, di sana terdapat salah satu murid yang bisa dibilang bermasalah dari akademi, mungkin
bermasalah gitu kan, bisa dibilang mungkin sederhananya anaknya rada bandel gitu, istimewa lah, spesial seperti itu. Ketika saya telusuri latar belakang keluarganya, ternyata ibunya sudah meninggal dan ayahnya itu bekerja sebagai supir truk. Jadi di rumah itu sering tidak ada, dan ternyata beberapa bulan mungkin setelah kematian ibunya itu si ayah menikah lagi dan berkeluarga gitu kan, ada istrinya gitu, jadi berumah tangga lagi, beristri lagi, dan ternyata si ibu baru tersebut kurang menerima keberadaan anaknya begitu. Jadi ketika di rumah si anak tersebut merasa canggung. Perhatikan dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ya. Jadi kebutuhan ini ada dan 3 kebutuhan itu ada kebutuhan psikologis ya, jadi bersifat psikis ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung maksudnya. Ya tadi saya berbagi pengalaman waktu berada di SDN 1 Cintaratu antara tahun sekitar 2017-2018. Di sana terdapat seorang siswa ya, yang bisa dibilang siswa tersebut mungkin siswa nakal ya gitu kan, sering bermasalah gitu kan, sering mengganggu teman ya, istimewa lah pokoknya ya gitu. Tapi kalau dikategorikan berkebutuhan khusus tidak, tapi ya bisa dibilang mungkin bandel gitulah, sedikit bandel gitu. Nah, ketika saya telusuri latar belakang keluarganya, ternyata ibu dari siswa tersebut sudah meninggal gitu kan. Ayahnya itu bekerja sebagai supir truk, sehingga apabila di rumah itu sering tidak ada ya, karena jadi supir kadang pulang malam gitu, kadang tidak ada gitu kan, kadang tidak pulang, dan ternyata si ayah dan siswa tersebut itu sudah menikah lagi gitu kan. Jadi meskipun ada ibu barunya di rumah itu ternyata mendatangkan rasa canggung terhadap si siswa, dan ternyata tidak seperti perilaku yang dilakukan oleh ibu barunya, tidak seperti ibunya ibu kandung gitu. Jadi ada rasa canggung, dan si siswa tersebut seperti mungkin ya seperti yang waktu itu saya tanyakan ya, terlihat seperti tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup, sehingga ya untuk siswa tersebut waktu itu berada di kelas 5 SD. Nah, sehingga siswa tersebut itu bergaul dengan teman-teman yang umurnya tidak sama, karena berteman dengan umurnya yang sebaya juga dijauhi gitu karena bandel gitu. Jadi bergaul dengan teman yang tidak seumuran, dan ternyata teman tersebut itu membawa pengaruh yang kurang baik. Jadi sehingga si anak tersebut terbawa jadi kurang baik, sampai anak tersebut merokok, kemudian juga bisa tahu ya mencampur minuman itu kan, minuman seperti Powerade gitu kan, dicampur extra dose dan obat batuk komik agar bisa mabuk katanya. Itu pernah saya ajak berbicara 4 mata. Nah, ternyata jawabannya si anak tersebut menyadari bahwa temannya itu tidak baik, tidak memberikan pengaruh yang positif, tapi si anak tersebut katanya merasa lebih nyaman gitu dibandingkan dengan ayahnya atau ibunya yang sekarang, karena oleh teman-temannya itu dia
dianggap gitu, jadi diakui keberadaannya, eksistensinya, sehingga meskipun tahu bahwa temannya itu berperilaku buruk, membawa pengaruh yang buruk, tapi tetap bersama karena tidak ada lagi tempat untuk anak tersebut mendapat perhatian atau diterima gitu. Jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak tersebut jadi saya tahu oh ternyata permasalahannya seperti itu. Tentunya kita sebagai seorang guru ya tidak bisa begitu saja menyalahkan anak gitu, karena anak itu ada yang mengatakan bahwa anak itu tidak minta untuk dilahirkan seperti itu. Memang berat ya, tugas sebagai orang tua dan guru untuk membimbing anak. Kemudian di sini kita lanjut ya, alasan Tommy yang ketiga itu karena temannya jadi takut dan dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi kalau alasannya si Tommy seperti demikian, nah maka sebetulnya Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi si Tommy ini pengen berkuasa, pengen segala keinginannya dipenuhi. Jadi merasa dia menjadi bos gitu kan. Jadi orang yang bisa nunjuk sana sini gitu, penguasaan. Makanya ya mengambil makanan temannya dan melihat temannya menuruti keinginan dia, rasa keinginannya akan kekuasaan itu terpenuhi. Meskipun yang dilakukan Tommy itu bukanlah hal yang baik. Jadi memang seseorang apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi itu cenderung ke arah yang negatif agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, di sini penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya. Tentunya mungkin bukan hanya murid ya, kita juga butuh itu yang namanya pengakuan, diakui nih saya ini punya kemampuan gitu, saya ini hebat gitu, saya ini itu gitu, dan sebagainya. Tentu saja ya, karena sama sebagai seorang manusia kita juga punya kebutuhan atas penguasaan itu, diakui, dihargai, dihormati gitu kan. Siapa sih orang yang tidak mau dihargai dan dihormati? Alasan Tommy yang keempat, alasan Tommy kalau dia beralasan dia merasa bosan gitu dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, karena bakalnya itu aja garobah, sehingga lihat temannya bakalnya ini beda-beda, dicobain begitu, penasaran dengan bekalnya yang beda gitu. Nah di sini maka kebutuhan Tommy yang hendak dipenuhi itu adalah dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya itu tentang kebebasan. Jadi dia selama ini merasa tertekan gitu, makanannya tiap hari tahu tempe seperti itu. Pengen makan daging ayam, pengen makan sosis dan sebagainya, atau pengen makanan yang baru. Nah, di sini tentang kebebasan ya. Kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan itu kebutuhan untuk bebas akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Segala dicobaan ya, itu punya rasa penasaran, bosenan. Tentunya ya sama sih. Nah, itu adalah alasan mengapa di dunia ini terdapat berbagai jenis menu makanan dan resep. Bahkan dalam bakso sekalipun itu beda-beda ya gitu. Ketika makan bakso di si anu, di si A, di si B, ini rasanya begini. Bahkan dalam bakso sekalipun itu memiliki rasa yang berbeda. Nah, untuk alasan Tommy yang kelima, kalau dia beralasan karena ia melakukan karena iseng, iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang sedang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu
maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Tentunya Bapak dan Ibu sering menemui ya kan kasus anak-anak yang menangis dan ternyata setelah ditanya kenapa melakukan hal demikian, karena si etama cengeng Cina, jadi resep gitu kan, ngelekna gitu, suka mengusili. Jadi banyak yang kasus, Pak saya di elek gitu, si Anu begitu. Nah itu ternyata ada alasan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut, yaitu adalah kesenangan. Hanya saja gitu, dalam memenuhi kebutuhannya itu kurang tepat. Jadi mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain seperti itu. Ya, jadi menari-nari di atas penderitaan orang lain kalau kata peribahasa seperti itu. Jadi itu merupakan hal yang salah. Ya, jadi ya kita sebagai guru ya tentunya kita bisa mengarahkan kepada anak untuk bagaimana anak tersebut mengatur emosinya, kemudian memenuhi kebutuhannya tentunya dalam hal yang lebih positif. Jadi teringat kemarin kasus Denis dan Fadil ya, waktu pembelajaran kebetulan Bu Ainya di sini termasuk ya, pelajaran Bu Ai itu ngobrol begitu. Nah ternyata pas saya lakukan diskusi, itu kan melakukan restitusi, ternyata alasannya ngobrol karena yang dibicarakannya itu menyenangkan gitu. Jadi saking menyenangkannya sampai waktu belajar ngobrol gitu. Ternyata setelah didekati, dinasehati, yang menyadari kesalahannya. Nah, di sini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Coba bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Di sini William Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain sebagainya itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Bahkan manusia pun tidak berbeda. Manusia juga sama mencari kesenangan. Bahkan sampai rela pergi jauh-jauh ke suatu tempat. Kebutuhannya Pak. Ya betul, kebutuhan. Makanya kalau ada yang orang bermasalah mungkin gitu ya, mungkin kurang healing seperti itu. Jadi yang namanya kesenangan, yang mungkin ibu-ibu mungkin kalau mencari kesenangannya itu dengan cara shopping, gitu, kan, berbelanja. Itu kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi itu akan bermasalah seperti itu. Mungkin bisa dari tugas-tugas di rumah mungkin jadi hoream, jadi bolotot. Karena ya itu ternyata kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Salah satu itu kesenangan, senang berbelanja. Ternyata uangnya udah habis gitu kan. Nah, di sini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan sesuatu hal yang disenangi. Jadi kalau ada anak yang senang ngegambar, jago gambar itu jauh lebih apa ya, fokus dalam mengerjakan tugasnya karena apa yang dilakukan itu disenangi, hobi. Atau anak yang gemar bermain bola, voli itu akan cenderung lebih berkonsentrasi karena sangat menyukai. Nah itu tadi 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi, yang diperlukan dan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, dalam 5 kebutuhan dasar tersebut ada yang bisa tadi materinya begitu kan, ada kira-kira ada pertanyaan atau misalkan ada Bapak Ibu yang mau berbagi kisah begitu dalam tadi tentang kebutuhan dasar. Apakah ada? Oh iya, boleh. Enggak ada. Boleh Bu Ai kalau misalkan mau ikutan ini diseminasi tentang budaya positif ya. Kebetulan tadi disinggung Bu Ai tentang si Fadil tadi. Oke. Nah di sini kita lanjut ke posisi kontrol restitusi.
Nah, ini adalah posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Nah, jadi kita sebelum ke materi ya, posisi kontrol restitusi, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Pak Bu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, itu hal yang pertama dilakukan apa? Coba ada yang mau di sini menjawab gitu kan. Ketika anak berbuat salah, misalkan anak kesiangan gitu kan, atau terlambat masuk kelas, kira-kira hal yang Bapak Ibu lakukan apa? Ada yang mau di sini berbagi begitu? Mungkin didekatin dulu, ditanya gimana, kenapa bisa kesiangan. Ya, ditanya dulu ya kenapa bisa kesiangan. Ya, jangan langsung dihukum. Oke. Nah, saya sendiri dulu juga pernah ya menghadapi siswa, mungkin karena kondisi saya sedang ada masalah ya, sempat yang meskipun ditanya di polototan, kenapa kamu kesiangan? Ya, meskipun enggak dihukum, hanya saja ya agak dimarahi ya, mungkin juga sama ya. Nah, hal itu dalam posisi kontrol restitusi di sini ada beberapa posisi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Tentunya sebelum saya mengikuti program calon guru penggerak ya, dalam 5 posisi kontrol ini ya, yang paling dominan saya lakukan yaitu yang kedua dan yang keempat begitu biasanya gitu. Nanya ke murid, jam seberapa sekarang ini gitu. Kadang membuat murid merasa bersalah gitu, seperti kamu kesiangan terus bikin bapak kecewa gitu. Kenapa kamu gak berubah-berubah gitu. Dan ternyata ketika saya mempelajari tentang 5 posisi kontrol restitusi, ternyata ada posisi guru yang bisa dibilang lebih baik gitu dalam menangani murid yang memiliki masalah. Ya, meskipun dulu saya memang sebelum mengikuti program CGP ya cenderung mungkin ke posisi guru di nomor 1, di nomor 2 gitu kan, atau juga yang sebagai yang keempat gitu. Jadi kamu ketika di kelas ya, misalkan ada siswa yang berbicara, kamu kalau kamu bicara terus keluar gitu, atau misalkan maju ke depan gitu, dikasih pertanyaan ya seperti itu. Dan ternyata hal tersebut ya, kalau dilihat dari sisi di sini ternyata kurang kurang tepat seperti itu. Bukan berarti tidak boleh ya. Jadi memang kita harus bijak dalam mengambil posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita bahas satu persatu di sini tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu motivasi. Nah, motivasi, identitas gagal, kemudian identitas berhasil, sukses, dan identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Dan sini akan kontrol dari luar, kontrol dari luar juga, dan di sini kontrol diri. Nah, di sini kalau posisinya di sini sebagai guru, ya guru sebagai penghukum. Ya. Kemudian di sini dalam menghindari motivasinya itu berarti menghindari hukuman. Kalau dari kita lihat kembali tadi ketiga motivasi itu apa? 3 motivasi ya. Itu menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, atau menghargai diri sendiri. Nah, di sini kalau ketika guru dalam posisi sebagai penghukum, nah itu guru akan menghardik murid-muridnya ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, seperti kamu itu ngobrol terus keluar misalkan, atau kamu berdiri di depan seperti itu. Itu posisi guru seperti penghukum, itu terdengar mengintimidasi dan dengan nada yang cukup tinggi begitu, hardik. Tolong
sini kalau posisinya guru di sini adalah membuat rasa bersalah, itu akan berceramah dulu gitu kan, katakan Bapak kecewa sama kamu gitu kan. Bapak sudah berusaha gitu kan menertibkan kalian, tapi ternyata kalian masih terlambat atau masih ngobrol. Ini sebetulnya gimana ini gitu. Bapak kecewa gitu, seperti itu. Dan posisi guru sebagai teman itu akan membuat alasan-alasan ya ke muridnya, dan biasanya kalau guru berposisi sebagai teman itu ketika murid dimarahi itu muridnya malah cengengesan karena posisinya menganggap guru itu sebagai teman begitu. Bukan berarti itu tidak baik, tapi ya kita harus punya batasan-batasan dalam membatasi diri dengan murid sehingga martabat dan harga diri sebagai guru tidak jatuh. Kemudian di sini sebagai pemantau, biasanya coba lihat sekarang jam berapa gitu. Atau kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Tahu nggak tata tertib di sini apa saja? Kamu betul atau salah seperti itu. Nah, kalau di sini posisinya sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan seperti mengapa kamu terlambat? Ditanyakan alasannya, tidak langsung dimarahi meskipun memang siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah, kemudian di sini ya perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini membuat merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu Bapak lelah, Ibu lelah, kemudian mengatakan Ibu stres, Ibu capek, gitu kan. Ibu sedih, Ibu kecewa. Gitu. Dan kalau teman, ayolah lakukan ini demi Ibu, demi Bapak. Masa kamu tidak mau? Gitu. Jadi nada bicaranya seperti dengan teman begitu. Dan situasi yang dilakukannya juga jawaban dari muridnya yang akan mungkin meskipun dia salah akan cengengesan. Dan kalau pemantau ya ditanyakan apa peraturannya gitu. Dan sebagai manajer, nah di sini menanyakan keyakinan yang diyakini gitu. Misalkan kalau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, misalkan tadi karena terlambat, kau terlambat, oh Pak saya terlambat karena lupa menyalakan alarm tadi malam. Oke, siapa yang bisa kamu ingatkan untuk menyalakan alarm? Misalkan ibu, siapa lagi? Misalkan kakak. Nah, bagaimana caranya supaya kamu tidak kesiangan lagi? Oh, saya akan ini gitu kan, akan meminta bantuan ibu dan kakak seperti itu. Jadi melakukan sebuah penawaran gitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, di sini hasil yang akan diperoleh ketika guru berposisi sebagai penghukum itu murid akan memberontak, terus juga menyalahkan orang lain, bahkan sampai berbohong karena takut dihukum begitu. Seperti ada kasus si anak bermain ya di kelas, itu yang memecahkan gelas itu si murid yang sedang bermain, tapi karena tahu gurunya itu killer galak gitu kan, pas ditanya itu siapa yang mecahin gelas, karena si muridnya takut kena hukuman, si muridnya berbohong, Pak tadi ada ayam lewat ke sini begitu. Terus ayamnya nyenggol gelas, jadi gelasnya jatuh, akhirnya si muridnya tidak jadi dimarahin, tapi ya dampak negatifnya si murid jadi pembohong. Kalau berbuat rasa bersalah itu nanti akan menyembunyikan, menyangkal, dan kadang akan menjadi merasa diri itu gagal gitu. Kalau kita membuat guru posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, si murid akan merasa dirinya gagal. Dan kalau posisi teman itu akan ketergantungan gitu, karena permasalahan yang dihadapi murid itu diselesaikan oleh guru. Dan kalau jadi pemantau itu menyesuaikan. Misalkan ada anak yang melepaskan seragamnya dikeluarkan gitu. Itu kalau gurunya tidak ada dikeluarkan lagi, tidak dimasukkan. Tapi kalau gurunya ada, itu ada pasif misalkan, atau ada pasif, jangan ngobrol kasar. Tapi ketika orang tersebut tidak ada, ya dilepaskan lagi, buat lagi. Dan kalau jadi manajer di sini akan menguatkan pribadi, karena nanti akan ditanyakan nilai-nilai yang dia. Dan ini di sini ada kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas gitu. Jadi kalau guru berposisi sebagai penghukum, itu saya pernah
pernah waktu SMA ya ada guru yang killer yang galak sampai si murid itu dijewer. Itu si murid pas pada waktu istirahat begini sampai disebut namanya, nggak disebut Pak Anu, jadi disebut nama. Awas si Pak si itu, ya, jadi tidak sebut nama Paknya. Akan saya bocorin bannya, gitu. Jadi sampai menaruh denda. Jadi meletakkan guru itu di luar dunia berkotas. Jadi si guru itu akan dihinakan begitu. Jadi si Anu malah awas mungkin mengges aki-aki saya dicoplok seperti itu. Kemudian di sini membuat rasa bersalah itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi tadi gurunya diperbatas dan si diri murid tersebut merasa rendah, merasa gagal karena si murid dibuat menjadi merasa bersalah. Dan kemudian kalau posisinya sebagai teman itu akan murid memiliki ketergantungan kepada guru gitu dan jeung si Pak eta mah urang CS ieu gitu. Jadi akan menganggap sepele seperti itu. Dan pada saat pemata murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi ditegakkan kalau gurunya ada. Dan sebagai posisi manajer, murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dalam memenuhi nilai-nilai yang diyakini. Gitu. Nah di sini untuk posisinya, posisi. Nah, di sini posisi kontrol restitusi ya. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut ya sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi di sini manajer itu memanage, mengurus gitu kan, mengawasi murid. Nah, di sini sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi dalam melakukan posisi sebagai manajer di sini guru tidak memaksa murid, tapi menawarkan murid tentang solusi yang akan dilakukan untuk membantu murid dalam menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan. Ini yaitu posisi manajer mengacu pada restitusi yang mendapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini ada segitiga restitusi. Nah, jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini dalam menstabilkan identitas, ya, apabila murid melakukan kesalahan, ya, jadi itu guru tidak harus istilahnya secara tegas langsung menyalahkan, karena seperti tadi kita bahas tentang 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Itu biasanya anak melakukan sesuatu kesalahan itu karena memang ada dorongan atau tadi kebutuhan dasar yang memang tidak terpenuhi. Jadi alangkah baiknya ya kita menelusuri dulu, misalkan kenapa anak tersebut bisa melakukan hal yang demikian. Jadi ketika anak berbuat salah itu kita geser dari yang rasanya tadi rasa gagal jadi ke identitas sukses. Jadi seperti ini. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa menguatkan seperti yang namanya orang itu, manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan seperti itu. Gitu. Jadi kita bukan memaklumi, tapi yang namanya manusia itu memang tidak pernah luput dari kesalahan. Tugas sebagai manusia itu yaitu memperbaiki kesalahan, terus berusaha merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian di sini dalam menstabilkan identitas ya, tadi seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, menyelesaikan permasalahan ini, gitu kan, tidak terus Bapak tidak berniat untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar di sini seperti itu. Jadi tidak sampai memperumit permasalahan gitu. Jadi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu dilakukan apabila murid tersebut menyalahkan diri sendiri atas perbuatan yang dilakukan.
misalkan gara-gara dia temannya jadi terjatuh atau kecelakaan atau sebagainya. Nah di sini validasi tindakan yang salah ini segitiga restitusi tahap yang kedua. Jadi memvalidasi tindakan-tindakan yang dilakukan murid. Terkadang murid melakukan tindakan dan murid tersebut tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah, ya, seperti melakukan bully gitu, niatnya cuma iseng, tapi ternyata yang dibulinya ketika ditanya apakah kamu merasa itu cuma iseng, enggak gitu. Jadi seperti itu. Nah di sini yang terakhir itu validasi tindakan yang salah seperti menanyakan alasannya. Pasti kamu punya alasan melakukan hal yang demikian. Misalkan ada orang yang ternyata berkelahi dengan temannya, pas ditelusuri, oh ternyata awal mulanya itu si temannya mengejek atau menghina orang tuanya, atau bahkan mungkin berkaitan dengan sara gitu kan, menghina suku ras, agama dan antar golongan seperti itu. Jadi banyak pemicu-pemicunya. Nah di sini adalah menanyakan keyakinan. Ketika misalkan ada seseorang yang berkelahi begitu karena dihina, mau dinanyakan apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan yang kamu yakini? Ditanya, Pak, saya itu sebetulnya orangnya baik, tapi ketika keluarga saya dihina, apalagi agama misalkan itu, saya tidak terima. Biasanya itu ditanyakan, dan apakah yang dilakukan itu sesuai dengan jati dirinya gitu. Karena terkadang kita melakukan sesuatu yang salah, yang negatif, itu bukan karena atas dasar keinginan kita, tapi karena kita dalam posisi misalkan emosi gitu kan, terbawa suasana dan lain sebagainya. Nah di sini menanyakan nilai-nilai yang diyakini. Di sini sebagai seorang guru ya, yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya tentunya dalam mewujudkan budaya positif itu bukan hal yang mudah ya, karena yang namanya mewujudkan gitu kan budaya itu perlu kesabaran, dan juga kitanya juga sebagai guru mungkin harus terlebih dahulu begitu, kalau kata Agim 3M gitu, mulai dari diri sendiri gitu kan, mulai dari hal yang terkecil dan mulailah sekarang juga. Terkadang ya kita juga sendiri mungkin sebagai seorang guru dalam melakukan hal yang positif dan baik atau yang yang di luar kebiasaan kita itu merupakan hal yang berat gitu. Karena memang keluar dari zona aman dan zona nyaman itu adalah merupakan hal yang sulit. Seperti ibaratnya roda gigi yang berputar untuk pertama kali itu berat, tapi kalau sudah berputar terus itu akan ringan seperti itu. Nah di sini ada miskonsepsi ya. Jadi ini sebetulnya materi tambahan tentang miskonsepsi yang sering dilakukan oleh guru-guru gitu kan, guru penggerak gitu, atau guru yang menerima materi ini. Nah ini miskonsepsi ini saya peroleh ketika mengikuti elaborasi pemahaman. Nah di sini ada beberapa miskonsepsi seperti penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Nah itu ada pemahaman yang seperti itu. Jadi budaya positif itu tidak ada aturan, tidak ada konsekuensi, itu hal yang salah ya. Jadi memang dalam hidup bermasyarakat, meskipun tadi ke siswa misalkan kita memberikan segitiga restitusi, tidak langsung menanyakan kesalahan, bukan berarti itu tidak ada hukuman. Karena dalam dunia masyarakat, nanti ketika siswa tersebut akan terjun ke dunia masyarakat, itu akan mengenal yang namanya hukuman dan konsekuensi. Apalagi yang paling berat itu adalah sanksi sosial gitu kan, dari masyarakat itu lebih berat, karena masa hukumannya itu tidak terbatas. Kalau sudah dilabeli itu sudah gitu kan, kalau dalam masyarakat itu sudah berat nih, kalau sudah mendapatkan sanksi sosial atau hukum sosial. Nah di sini dalam hidup masyarakat ada tantangan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih saudara murid melalui pemahaman bahwa tantangan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan kebahagiaan pada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Nah, di sini yang miskonsepsi selanjutnya adalah dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas,
maka sudah cukup, tidak perlu ada tindakan lanjut, tidak ada konsekuensi dan tidak ada refleksi. Itu pernyataan yang salah ya. Karena kesadaran hadir itu dari dalam diri internal. Sementara hubungan penghargaan memberikan hadiah dalam bentuk barang atau status. Konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadiri kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah. Jadi harus konsisten gitu. Jadi jangan hanya pada hari itu saja gitu. Karena perlu juga adanya tindakan lanjut. Nah, kemudian di miskonsepsi yang selanjutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi itu kan salah satu disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Nah, pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah mendekatkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Di sini ada penjelasannya. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme, atau pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik, kerusakan properti yang parah, dan diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Jadi kalau misalkan ada orang seperti saya pernah mendengar kasus itu ada siswa kelas 6 SD ya, yang matanya itu ditusuk ya oleh teman sekelasnya itu. Ada. Nah itu tidak bisa direstitusi juga gitu, karena itu pelanggaran yang dilakukan itu ada pelanggaran berat yang mengakibatkan cedera fisik, di mana cedera fisik tersebut ya tidak bisa dipulihkan gitu atau fatal sifatnya. Dan mungkin kalau Anda berada di posisi korban, nggak mungkin kan diterima begitu di restitusi seperti itu. Hanya hanya di nasihati gitu. Perlu adanya intervensi seperti itu dari tindakan yang lebih tegas, mungkin dari segi hukuman atau hal-hal lain sebagai sanksi. Nah, di sini semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Itu juga salah ya, jadi tidak tepat karena adanya keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga. Yang boleh dengan keterbatasan kognitif atau intelektual yang termasuk kebutuhan khusus atau gangguan mental akan kesulitan dalam memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Seperti itu. Nah, di sini pilihan dan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Itu juga hal yang salah ya. Jadi dalam melakukan restitusi itu bukan guru yang memberikan penyelesaiannya begitu atau apa yang harus dilakukan, tapi si murid sendiri begitu kan yang menemukan solusi dari permasalahan yang diselesaikan. Nah, peran kita sebagai guru di sana adalah memberikan penawaran atau bantuan untuk membantu siswa tersebut memperbaiki masalahnya, seperti kemarin kasus siswa Denis dan Fadil ya, yang di kelas itu ngobrol gitu kan, dan ketika saya tanya melakukan restitusi begitu, ternyata Denis dan Fadil sendiri kalau misalkan dia berbicara tidak didengar, diabaikan, itu akan merasa tersakiti. Nah, kemudian saya bertanya kepada siswa, terus bagaimana cara agar rasa sakit itu terobati? Minta maaf Pak. Itu saya tidak memberikan jawaban itu, tapi si murid sendiri yang menjawab. Dan kemudian saya bertanya balik, berarti kalau kamu sudah menyakiti gurumu di kelas karena mengabaikan, tidak mendengarkan waktu pembelajaran, apa yang perlu kamu lakukan berarti? Minta maaf. Sudah minta maaf? Belum. Mau kapan? Sekarang Pak, tapi malu. Ya udah berdua. Dan akhirnya minta maaf seperti itu. Meskipun mungkin perlu proses, tidak bisa berubah sekaligus. Nah, di sini menurut persepsi selanjutnya itu lanjutan, jika murid sudah mendapatkan restitusi maka ia
tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Itu juga salah ya. Jadi bukan berarti direstitusi murid tersebut lolos dari hukuman atau sanksi yang sudah diterapkan di sekolah. Tetap ada sanksi, cuman bedanya kalau menghukum itu langsung dijudge itu salah, kamu salah, kemudian kamu langsung misalkan ada siswa yang memecahkan kaca di kelas gitu kan gara-gara bermain bola di kelas. Itu kalau posisi sebagai penghukum itu langsung dihukum, tapi dalam restitusi itu diberikan solusi seperti misalkan kalau misalkan alasannya karena senang bermain mencari kesenangan, ya cari kesenangan yang tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar gitu. Tapi bukan berarti tidak harus mengganti ya. Mengganti itu sebagai bentuk dari tanggung jawab. Nah, mungkin itu ya materi yang telah saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila perkataan baik dalam tadi melakukan presentasi terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu guru yang mau menyisihkan waktunya, memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.